Di rumah sakit, Raina sudah menyelesaikan seluruh rangkaian tes kesehatannya. Tes urin, tes darah, dan masih banyak pengecekan lain yang tak ingin ia ingat. Baru saja Raina selesai ronsen sebagai pengecekan terakhirnya, tapi Max tak juga kelihatan batang hidungnya. Raina juga tidak bisa menelponnya karena ponsel dan dompetnya dibawa oleh Max. Selain itu, ia juga tidak ingin menelpon di dalam rumah sakit karena beberapa rumah sakit biasanya tidak mengizinkan pasien menggunakan ponsel dan dia tidak ingin melakukan kesalahan dengan meminjam ponsel dari perawat. Lagian siapa yang akan dia hubungi? Dia juga tidak hafal nomor Max. Yang ia ingat di luar kepala hanya nomor sang mama dan Kenrick. Tapi untuk apa telepon Kenrick? Jika dia sakit saja pria itu tidak berusaha mencarinya. Raina akhirnya berjalan menuju ruang tunggu. Baru saja ia berbelok, dilihatnya Max keluar dari laboratorium pemeriksaan darah. Max menoleh dan terkesiap sejenak. Namun senyum tipis kembali tersungging di bibirnya yang kemerahan. Senyum yang hanya ia perlihatkan untuk Raina. Bagaimana keadaanmu? Apakah sudah selesai tesnya? Maaf aku tidak bisa menemanimu. Dokter bilang, lebih baik kau sendiri saja. Max membelai pipi Raina lembut. Aku baik-baik saja, Max. Raina menyambut belayan di pipinya dengan mengantupkan tangannya di sana. Hangat. Tapi untuk apa kau ke lab pemeriksaan darah? Max menarik napas panjang, menatap wajah Raina dengan intens. Aku tidak sabar melihat hasil tesmu. Jadi ku minta kau diprioritaskan. Max menurunkan jemarinya ke lengan Raina. Apa hasilnya bagus? Tiba-tiba Max menarik tubuh Raina dalam dekapan. Memeluknya erat seolah tak ingin kehilangan. Bagus Rain. Kau baik-baik saja, Max. Raina kini merasakan tubuh kukuh yang kini merengkuhnya sedikit bergetar. Kau baik-baik saja. Tidak apa-apa. Biarkan aku memelukmu sejenak, Rain. Aku lega kau baik-baik saja. Itu saja. Max menyusupkan kepala ke atas bahu Raina. Wanita itu merekahkan senyumannya. Tangannya terbuka dan balas mendekap pria itu erat. Kenapa kau sangat baik, Max? Kau sudah seperti kakakku sendiri. Ya, anggap aku seperti itu. Max mempererat dekapan. Max. Oh ya, Max melepaskan pelukannya. Kau tunggu di sini. Ya, perintah Max. Kau mau kemana? Raina tak ingin ditinggal sendiri tanpa satu orang pun yang dikenalnya. Aku harus ke bagian administrasi, mengurus pembayaran dan menanyakan prosedur rawat inap di rumah sakit ini, jawab Max dengan sabar. Max, aku sudah tidak apa-apa. Kau dengar sendiri, bukan? Kata dokter aku baik-baik saja. Hasil dari beberapa tes juga sudah keluar dan mengindikasikan tidak ada penyakit serius di tubuhku. Kecuali apa? Kecuali datang bulanku yang kurasa lebih banyak dan lebih nyeri dari biasa. Raina memandang lurus mata sebiru langit itu, tapi, selain itu aku baik-baik saja, Max. Sungguh, ucapnya meyakinkan bahwa dirinya sudah jauh lebih baik. Raina, please. 1 hari lagi saja. Aku ingin kau mendapatkan perawatan terbaik. Lagi pula kalau kau dirawat di sini aku bisa menemani dan mengawasimu. Atau kau ingin aku menelpon Kenrick? Tidak. Aku jangan katakan apapun pada Kenrick. Aku tidak ingin melihat wajahnya. Baiklah. As you wish my lady. Raina pun akhirnya hanya bisa pasrah saat Max mendudukkannya di kursi roda dan mendorongnya kembali ke ruang kamar rawat inap VVIP. Pria itu bahkan tidak membiarkannya berjalan sendiri. Meski Raina sudah berkali-kali mengatakan dirinya baik-baik saja. Max dengan sabar menyuapi Raina dan memastikan wanita itu meminum semua obatnya. Max juga tidak pernah meninggalkan Raina sendirian di kamar rumah sakit. Bahkan pria itu memilih membeli makan malam dengan layanan antar. Tak sedikit pun terlihat lelah di wajah tampan itu. Setiap Raina membutuhkan minuman atau hal lain, dengan sigap pria itu membantunya.
Wajah yang jarang tersenyum itu selalu melembut setiap kali melihatnya. "Terima kasih atas segalanya, Max." Raina tersenyum sambil menatap wajah pria itu yang kini tertidur di depannya sambil bertumpu dengan salah satu lengannya. Max perlahan membuka kelopak matanya, memperlihatkan netra secerah langit yang selalu membuat Raina merasakan kenyamanan. Max mengeluarkan suara bariton khasnya, "You're welcome." Raina tersentak mengetahui pria itu belum tertidur. Ia bergerak mundur, tapi tangan Max dengan cepat menariknya lembut. Tanpa ragu pria itu mengecup kening Raina. "Aku menyayangimu dan akan selalu menjagamu. Ingatlah itu," bisik Max di telinga Raina. Senyum tipis menghias wajah tampannya, membuat Raina ikut tersenyum seraya mengangguk pelan. "Terima kasih, Max." Max menangkap senyum di wajah Raina yang menatapnya hangat. Melihat hasil tes wanita itu benar-benar membuat Max semakin ingin menjaga Raina. Melindungi wanita itu dari segala hal buruk di dunia. Raina sudah cukup menderita waktu kecil dan kini dia baru saja melewati masa tersulit dalam hidupnya. Max mendesah tajam, dia memandangi wajah cantik yang masih tersenyum di depannya. Seandainya saja Raina tahu tentang fakta yang sebenarnya, apakah ia masih akan meminta hal sama kepadanya? Kenrick mematung di kamar hotelnya tanpa melakukan apa-apa. Sebuah masa lalu yang begitu kelam sedikit tergambar di ingatannya. Hanya sepintas, namun mampu menguak memori lama yang terpendam. Pantas saja, Raina menjadi wanita yang begitu mandiri saat ini. Ada senyum tertahan kala mengingat wanita itu bertemu dengannya saat pertama kali. Saat wanita itu mencoba melindungi dirinya sendiri dari pria hidung belang di Bose Club VVIP miliknya. Raina sungguh telah menjelma sebagai sosok yang luar biasa tegar. Namun, jika mengingat ketegaran Raina runtuh hanya karena dirinya mau tak mau membuat hati Kenrick terasa nyeri. Ia bahkan tidak berusaha mencari wanita itu yang sudah pergi semalaman. Bukannya ia tidak mau. Tapi untuk melancarkan rencana Edward, mau tidak mau dia harus menguatkan hati untuk bersikap kejam pada Raina saat ini. Ia hanya memerintahkan John untuk melaporkan apapun yang terjadi pada Raina. Tentu saja, tanpa sepengetahuan Vanessa. "Sayang," suara merdu mendayu-dayu menghampirinya dengan senyum merekah dan harap yang menggantung di sepasang netra sewarna hijau terang bak hutan belantara yang selalu membuat siapapun tersesat di dalamnya. Vanessa merangkul lehernya. Sebuah kecup manis di pipi Kenrick menjadi pembuka sebelum suara merayu menggelitik di indera pendengar pria itu. "Apa kau sudah meminum obat sakit kepalamu, sayang?" "Sudah," jawab Kenrick singkat. "Bukankah kau selalu mengingatkanku sejak dulu?" "Sungguh. Aku hanya tidak ingin kau sakit kepala, sayang." Vanessa mencoba meraih tas obat-obatan milik Kenrick sebelum tangan kekar itu menariknya dengan lembut lalu membawa wanitanya untuk duduk di pangkuan. Kenrick mengecup lembut bibir yang sering mengerucut kesal setiap kali ia telat untuk meminum obatnya. Obat yang baru diketahui belakangan ini sebagai obat sejenis benzodiazepin. Obat anti kegelisahan yang dapat menyebabkan kehilangan memori karena efek sedatif yang mereka miliki di bagian-bagian tertentu dari otak. Efek samping obat ini bisa memengaruhi memori jangka pendek maupun jangka panjang. Midazolam, khususnya, diyakini bisa menimbulkan amnesia yang parah. Dan sialnya lagi, Roger selalu memberinya obat-obatan ini sejak sang ayah angkat mendapatkan warisan dari Lord Arthur Regan. "Kenrick, jangan tinggalkan aku. Kau jahat, padahal aku hanya ingin bermain denganmu. Apa kau mau menganggapku sebagai kekasihmu? Saat kita besar nanti, maukah kau menikah denganku? Aku sangat menyukaimu." Dahi pemuda itu mengernyit, matanya tertutup, keringat dingin membasahi pelipis dan seluruh wajah. Begitu juga dengan kedua tangannya yang terangkat berusaha menggapai-gapai sesuatu. Sedangkan mulutnya tak henti-hentinya menggumamkan kalimat yang pemuda itu sendiri tidak tahu pasti apa yang dia katakan. Kepalanya bergerak ke kanan dan ke kiri, mencoba mencari asal suara yang menggema di telinganya itu.
Namun tak jua ia temukan. Suara seorang gadis kecil yang masih cadel kemudian melengking berubah menjadi suara teriakan seorang wanita dewasa. Bayangan samar sebuah tangan yang menggapai-gapai penuh dengan darah. "Kenrick, bangunlah. Kau harus selamat dari bahaya. Pergilah nak. Pergilah jauh. Jangan pedulikan ibu." Kepala pemuda itu semakin bergerak gelisah, tubuhnya pun berkeringat. Mulutnya terbuka lalu tertutup dengan cepat seolah kekurangan oksigen untuk bernapas. Hampir saja pemuda itu termakan mimpinya sendiri jika saja tak ada suara berat yang merasuki pikirannya seketika dan membangunkannya dari mimpi buruknya. "Hei, Kenrick, wake up!" seru seseorang pria sembari mengguncang-guncang tubuh pemuda itu. Mata Kenrick terbuka perlahan, berusaha menormalkan nafas beratnya dan kemudian matanya bergerak menjelajahi tempatnya berada sekarang, mengabaikan kehadiran seorang lelaki tua dengan jas berwarna putih yang tengah memandanginya dengan cemas. "Aku di mana?" tanyanya lirih. Pria setengah baya yang berada tak jauh darinya mendengkus jengkel, "Kenapa kau selalu bertanya hal yang sama ketika kau terbangun dari tidurmu saat kau demam? Memangnya apa sih yang kau mimpikan barusan?" Kenrick mengerjapkan mata, Aku hanya memimpikannya seorang anak kecil." Lalu seorang wanita yang menggapai-gapai dengan tangannya yang penuh darah dan menyuruhku segera pergi. "Sebuah kecelakaan." "Ya, kukira itu sebuah kecelakaan, arg." Alis Kenrick mengerut dalam. Ia berusaha mengingat semua yang ada dalam mimpinya. Namun semakin ia mengingat jeritan gadis kecil dan wanita itu semakin menusukkan sesuatu ke hati, juga kepalanya. Lalu entah mengapa, 2 bulir air hangat menetes menyusuri pipinya. Kenrick seketika memegangi kepala yang berdenyut semakin keras. "Kecelakaan." Mata Roger menyipit. Keningnya berkerut semakin dalam. "Ya, darah. Ark, aku melihat darah." "Anda kenapa?" Lelaki berjas putih itu tak menyangka reaksi Kenrick justru seperti itu. Terlihat kesakitan. "Please, Dad. Sudahlah. Jangan memaksa Kenrick." Vanessa langsung berdiri dari duduknya. Setengah berlari ia mendekati Kenrick yang duduk di seberangnya lalu memeluknya erat. "Dokter, berikan dia obat." Pria berjas putih itu menyipitkan mata lalu mendesah, "Tapi Tuan." Tuan Kenrick berusaha mengingat masa lalunya. "Akan lebih baik jika berikan obat," kataku. "Kau tidak melihatnya kesakitan seperti itu." "Aku baik-baik saja, Ayah," tukas Kenrick seraya memijit pelipisnya perlahan. "Mungkin aku akan mengingatnya sedikit demi sedikit." Lelaki bernama Roger itu mendengkus keras lalu segera keluar dari kamar Kenrick dan memberi tanda agar pria berjas putih itu mengikutinya. Lalu tak lama kemudian pria itu kembali lagi sambil memberikan sebotol obat. "Minumkan ini pada Tuan Kenrick setiap hari Nona Vanessa. Agar dia tidak lagi menderita sakit kepala. Ingat jangan sampai tidak dia minum obat ini. Atau penyakitnya akan kambuh." "Baik dokter." Vanessa tersenyum. Sedangkan Kenrick hanya diam melihat dokter keluarga Regenberg lalu dengan tubuh bergetar ketakutan. Vanessa mendorong dada Kenrick pelan membuat ciuman panas pria itu terlepas begitu saja dan ingatan tentang obat sakit kepala yang setiap hari wanita itu berikan sontak buyar seketika. Mengernyit bingung, pria itu menatap wanita yang masih berada di pangkuannya. "Aku perhatikan selama beberapa hari ini kau lupa meminum obatmu." "Aku selalu meminumnya, Vanessa. Kau lihat sendiri, aku hampir tidak pernah mengalami sakit kepala lagi, bukan?" Kenrick berusaha tersenyum. Wanita itu mengedikkan bahu sebelum kemudian ia memberi kecupan singkat di bibir prianya, "Aku belum puas jika belum mengeceknya sendiri." "Kau tidak percaya padaku?" Wanita cantik itu menggeleng samar, "Bukannya tidak percaya. Tapi aku hanya ingin memastikan kesehatanmu, sayang." "Aku sehat. Aku benar-benar sehat. Aku jadi sedih jika kau meragukan kesehatanku."
Desah pria itu meluncur halus, membuai telinga wanita itu yang langsung menjatuhkan bibirnya pada jakun yang bergerak pelan. Mengikuti tiap kata yang keluar dari bibir Kenrick yang nyaris tidak pernah menghisap kepulan asap nikotin. Karenanya bibir pria itu berwarna merah dan terasa manis. Apa kau akan membuktikannya? Desah Vanessa mencipta gelora gairah pada pusat tubuh yang ingin dijamah. Namun wanita itu mendapati pria di depannya mengernyit samar. Aku sedang tidak ingin melakukannya, Vanessa. Aku lelah. Sudah wanita itu duga. Kenrick sudah mulai menjauh darinya. Dan dia harus mencari penyebabnya. Tapi aku ingin, Vanessa mengerang seiring dengan rasa panas yang menyerbu di titik sensitifnya karena gairah yang selalu ditimbulkan oleh Kenrick. Wanita itu menatap pria di hadapannya. Kembali mendekat, Vanessa menghapus jarak antara wajahnya dan Kenrick. Wanita itu menunduk, sengaja memamerkan sepasang bongkahan indah yang disangga sebuah bra berwarna hitam, begitu kontras dengan kulit seputih susu miliknya. Vanessa meletakkan jemari pada bibir Kenrick dan menyusurinya. Membentuk gerakan sensual yang membangkitkan gairah Kenrick dalam sekejap. Sentuh aku seperti kau pernah menyentuhku dulu. Aku milikmu. Vanessa. Aku sedang tidak ingin melakukannya. Pria itu berusaha bertahan dengan akal sehatnya yang masih tersisa. Berusaha mengingat Raina. Tapi godaan di hadapannya kian menyiksa. Menyeringai, jemari kokoh Kenrick menarik rambut panjang wanita itu ke belakang. Vanessa ingin dirinya menyentuh tubuh ini seperti dulu. Lancang sekali mengungkit masa lalu yang terjadi dulu. Dulu dia memang sangat mencintai wanita ini. Tapi kebohongan demi kebohongan telah menghancurkan istana mimpinya juga menghancurkan seseorang yang pantas untuk mendapatkan cintanya. Aku tidak akan menyentuhmu seperti dulu, Kenrick mendekatkan bibirnya pada telinga Vanessa yang bahkan telah kehilangan rasa malu karena gairah lebih mendominasi. Aku akan menyentuhmu dengan sentuhan yang tidak pernah kamu harapkan. Bahkan dalam mimpimu sekalipun. Kau mengambil langkah yang salah, Vanessa. Karena kau memaksaku di saat aku tidak menginginkannya, ucap Kenrick langsung menarik Vanessa dan dengan cepat menindih tubuh wanita itu. Dengan kasar Kenrick segera meraih benda yang selalu tersimpan di dompetnya kemudian memasangkannya di pusat gairahnya. Plak. Pria itu menamparkan wajah Vanessa sekuat tenaga sebagai ganti ia menamparkan Raina waktu itu. Belum sempat wanita itu berontak Kenrick sudah kembali menariknya. Ah! Vanessa memekik. Ketika Kenrick menarik rambutnya lalu membuatnya tersungkur kemudian memasukinya dengan kasar. Plak! Ah! Kenrick! Kita bisa melakukannya baik-baik. Wanita itu kembali memekik. Ketika untuk kesekian kali, Kenrick yang tengah fokus mencari nikmatnya di belakang sana memukul pantat Vanessa dengan keras. Plak! Mulut Vanessa menganga dengan wajah memerah. Lututnya sudah tak sanggup menahan tubuh yang seperti diluluhlantakkan dalam waktu sekejap. Kenrick! Kita sedang tidak bertengkar, Vanessa. Bukankah ini yang kau minta? Vanessa terpejam, kepalanya jatuh bersandar di kepala ranjang. Hentakan Kenrick kian buas. Vanessa memegang erat sandaran ranjang yang berada di depannya turut bergerak seakan membantu Kenrick untuk mereguk nikmatnya. Kenrick bergerak dengan cepat, membuat Vanessa kewalahan menghadapinya. Ia lalu mengangkat Vanessa dan menapakkan kaki wanita itu ke lantai sedangkan Vanessa berpegangan di pinggir ranjang. Namun begitu Vanessa akan mendapatkan surganya, Kenrick mencabut miliknya. Kenrick! Apa yang kau lakukan? Vanessa menggeram dengan wajah merah padam. Maaf. Aku tidak ingin kau hamil sedangkan kau masih menikah dengan pria lain. Apa? Kau gila? Vanessa terpejam menahan gairahnya yang tidak tersalurkan. Kepalanya bersandar di dada Kenrick yang naik turun. Samar, pria itu tersenyum. Sebuah senyuman yang langsung mendapatkan teguran dari hati dan pikirannya yang masih sadar. Ingat Kenrick. Kau punya istri. Jangan bermain hati. Aku akan memuaskanmu kalau kau berhasil mendapatkan sesuatu dari Damian.
Kenrick tersenyum sinis. Sekali lagi, pria itu memantapkan hatinya untuk tak lagi jatuh cinta pada wanita yang ada dalam dekapannya. Karena sungguh, penyatuan mereka, hanya karena pengalihan misi belaka.